welcome back to this channel. Hari ini aku udah pakai daster, mau tidur, tapi aku mau bikin satu video lagi. Ya, video agak panjang ya. Jadi aku akan upload di YouTube. Dan video ini akan tentang mengapa kita bertemu orang tertentu atau certain people in our life ya. Dengan certain period juga, dengan waktu tertentu. Jadi kita kalau ketemu orang ini, kenapa sih kok orang itu harus datang dan pergi gitu ya? Kenapa ada timelinenya? Kenapa ya? Ternyata setiap orang yang hadir ke dalam hidup kita itu ada maksudnya, ada pelajarannya ya. Jadi kita tuh ketemu sama orang itu nggak serta merta terus nggak ada apa-apa gitu ya, pasti ada lessons-nya, ada pelajarannya. Oke? Ya, contohnya aja kita ketemu sama siapa ya, pasangan kita lah ya, pasangan kita atau mantan pasangan kita. Kenapa ada sebuah momen dimana kita sudah tidak bersama lagi dengan orang tersebut gitu ya. Nah, ternyata setiap orang yang berada di hidup kita tuh membawa sebuah pelajaran ya. Entah itu pelajarannya itu untuk membuat kita lebih sabar, lebih sadar, atau apapun itu. Tapi yang aku bisa simpulkan adalah setiap orang itu akan membawa kita terhadap kebangkitan spiritual. Oh, apa sih kebangkitan spiritual nih? Kalau menurut aku, orang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual atau orang yang sudah mengalami kesadaran spiritual itu akan dengan mudahnya merelakan orang-orang yang memang sudah timingnya tuh sudah habis di dalam hidupnya ya. Contohnya dulu aku itu kalau lagi punya pasangan ya, terus putus gitu, kayak susah banget move on. Kenapa? Karena aku belum mengalami kebangkitan spiritual dan aku belum sadar bahwa diriku tuh berharga. Aku belum sadar apa aja pelajarannya dalam bertemu dan berelasi dengan orang tersebut gitu ya, sehingga aku tuh biasanya cenderung punya mantan-mantan yang lain tuh yang polanya mirip gitu ya, yang kayak gitu-gitu aja ya, mirip lah polanya. Jadi antara satu hubungan dengan hubungan yang lain itu kok polanya mirip, sama gitu loh. Kenapa? Karena ya aku belum mengalami kebangkitan spiritual, belum sadar juga ya. Dan kita tuh akan dibenturkan dengan orang-orang yang ya udah mirip gitu ya patternnya, sampai kita belajar, sampai kita mengalami bangkitan spiritual. Dan setiap orang itu yang datang dan pergi itu bisa mengajari kita pelajaran yang sama ya, kayak caseku tadi kan mirip-mirip tadi. Jadi pelajarannya sama, yaitu how to love myself, how to detach ya, how to get alive. Bagaimana aku tuh bisa ya udah punya hidup lah ya, punya hidup sendiri, nggak usah tergantung sama orang. Sayangi diri kamu sendiri. Jadi kalau pasangan kamu entah itu cheating, entah itu apa, kamu tuh nggak break into pieces gitu ya, fall into pieces gitu ya. Itu pelajaran yang aku terima. Oke, sorry ya, di bawah sini ada Rauna soalnya. Jadi kalau kita track back lagi ya ke relationship kita sebelumnya, atau bahkan nggak usah relationship lah, friendship, itu biasanya kita itu memiliki pelajaran ya. Dan untuk menyadari pelajaran tadi itu memang takes time ya. Aku aja within 30 years of my life, oh my god ya, 30 tahun hidupku, baru aku sadar ada certain lesson ya. Contoh, kalau punya teman, biasanya tuh kan aku dulu tuh kayak people pleaser banget ya, kayak aku tuh always say yes ya. Kalau temen aku minta tolong ini, yes, I never say no. Sampai aku kok, teman-teman aku kok memanfaatkan aku semua ya gitu ya. Kalau masalah teman tuh aku sadarnya tuh waktu kuliah. Jadi nggak harus 30 tahun lah ya, belasan tahun tuh aku udah sadar, oh berarti aku cannot always say yes terhadap teman aku, karena nantinya aku akan dimanfaatkan. Jadi aku harus punya pagar nih ya, boundaries ya. Dulu nggak tahu aku bahasanya boundaries atau apa, cuma aku tuh dulu waktu kuliah tuh punya geng gitu ya, waktu masuk kuliah tuh punya geng gitu ya.
terus I always say yes 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 towards my friend ini, kayak gini yes, kayak gitu yes, kayak gitu, sampai akhirnya aku sadar bahwa circle ini kayaknya get me nowhere deh ya. Circle ini nggak akan bikin aku berkembang deh. Circle ini nggak akan bikin aku menjadi anak yang pintar, yang kuliah dengan benar gitu ya. Ini circle ini cuma kayak hedon doang. Dan pada waktu itu kan aku masih belum punya capital sebanyak ini ya, maksudnya belum bisa cari uang sendiri atau apa. Dan orang tua aku tuh pada waktu itu memang bukan orang tua yang kayak sorry bukan orang tua yang kayak bisa provide aku dengan apa ya, berlebihan gitu ya. Kan aku dulu tuh kuliah di salah satu PTN di Surabaya pun itu aku ikut jalur SNMPTN gitu loh, kayak yang paling murah gitu loh ya. Terus aku tuh harus kerja part time juga ya, buat tambahan uang jajan gitu ya. Kerja part time itu nggak cuma satu doang gitu. Aku tuh dulu jaga museum, terus jadi instruktur kayak outbound, terus aku ikutan catwalk ya, jadi kayak model-model photoshoot majalah kayak gitu. Jadi I have to do many things gitu ya untuk fulfill uang jajanku sendiri gitu. Nah, kalau aku memilih teman yang seperti itu tadi, apakah akan sesuai, apakah nggak terlalu berat buat aku kayak gitu ya. Akhirnya I switch my circle ya, aku switch circle aku, dan aku milih bersama dengan teman-temanku yang pintar banget ya. Kayak kan aku udah sibuk nih kuliah kerja dan kuliah gitu ya. Jadi kalau mau ujian atau mau masuk ke perkuliahan atau mau bikin jurnal tuh aku dengerin temen aku yang pintar tadi ngomong gitu. Dia tuh cerita, terus aku nangkap oh kayak gini gitu. Jadi dia tuh menurutku salah satu temenku, sahabatku tadi tuh one of my hero juga ya dalam proses aku berkuliah, karena dia membantu aku develop myself gitu ya. Nah, itu ada lessonnya juga. Temen aku yang tadi yang aku tinggalkan tadi sama temen aku yang ngajarin aku banyak nih, ada lessonnya juga. Terus aku punya mantan juga ya. Ada yang aku tuh pernah di ghosting sama cowok ya. Terus aku tuh kayak menanyakan aku salah apa gitu ya. Tiba-tiba aku di ghosting gitu ya sama pacar. Waktu itu bukan gebetan, pacar, kita udah pacaran. Terus waktu itu di ghosting sampai aku nanya-nanya ke mamanya, ke kakaknya, aku salah apa gitu ya. Nah, itu pada waktu itu kan aku nggak sadar kalau aku tuh berharga, self worth aku tuh tinggi, harusnya aku nggak usah seperti itu gitu ya. Aku di ghosting beberapa kali sama orang sampai akhirnya aku nyadar kayak well, aku tuh di ghosting bukan salah aku. Mereka mau selingkuh kayak mau lari dari permasalahan atau apa, ya udah, that's their problem ya. Cara mereka ngeghosting aku tuh nggak mendivine worth aku ya, harga aku tuh nggak, aku tuh berharga, mereka aja yang cannot see my worth gitu kan ya. Sampai sekarang aku bisa jadi seperti ini, bisa menjadi sangat pede seperti ini gitu ya. Bahkan kalau ada cowok yang ngedeketin aku, mereka yang kayak well, aku tuh sibuk banget gitu ya. Terus I don't even recognize whether they ghost me or something because I'm so busy with my own life gitu ya. Jadi sekarang nih aku kayak punya teman, punya lingkungan pekerjaan atau punya apa itu kayak yaudah aku I receive ya, aku terima, I go with the flow. Dan kalau memang timeline-nya tuh udah time out gitu, udah selesai, ya udah I take the lesson and move my life on gitu loh ya. Jadi kita tuh ketemu sama orang, whatever it is, whomever it is, it always tell us beberapa lesson atau beberapa pelajaran. Jadi nggak usah takut ada orang yang datang dan pergi dari hidup kita. It's normal, it's totally normal, dan itu juga bisa membuat kita tuh semakin berkembang ya, semakin terdevelop, semakin punya awareness, semakin punya consciousness, semakin punya kebijaksanaan yang tinggi. So that's all, and thank you for watching this video ya, video sebelum tidur ini. Don't forget to subscribe to this channel and follow me on my Instagram babyvoice99 dan juga TikTok babyvoice9, and buy my ebook yang berjudul Menjadi Wanita Tenang dan Harta Tahta Wanita yang ada di link dan ada di bio Instagram atau TikTok aku.